maha kuasa, maha pencipta, maha mengetahui, maha melihat, dan yang kita sembah dan sebagai sesembahan. Mungkin kita bisa sepakat di sini, Pak. Bang, kalau Tuhan di bumi, Tuhan Lord di bumi, gitu loh. Jadi orang Katolik itu biasa doa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Begitu loh. Jadi Yesus itu sebagai pengantara jalan ke hidup dan benar itu loh. Jadi kami mengimani itu. Dia bilang kalau tanpa saya itu tidak bisa sampai kepada Bapa. Maka kami harus imani lewat dia gitu loh. Oh, melalui dia. Ya gitu loh. Berarti bukan Tuhan dong. Karena cuma melalui. Nggak apa-apa, kami mengakui itu utusan. Dia sebagai utusan, oke. Sebagai rabi, oke. Sebagai hamba, oke. Gitu. Orang Katolik. Baik-baik. Tapi agak berbeda dengan Pak Febri. Walaupun tertulis demikian, beliau ini meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagaimana? Sama-sama ada. Gini bang. Kalau Yesus Tuhan itu bukan pencipta langit dan bumi, bukan. Karena kita sadarnya pun Bapa pencipta langit dan bumi. Karena kan Yesus Kristus putra tunggal Tuhan kita kan gitu. Kalau di bahasa Latin credo in unum deum. Jadi Yesus bukan pencipta langit dan bumi, bukan. Amin. Gitu. Ah, ini menarik. Pak Julius Katolik ya? Pak Julius Katolik? Yuliu Katolik ya? Pur Katolik. Katolik abu-abu dia, Pak. Katolik abu-abu. Sini Katolik, pindah sebelah Protestan. Katolik abu-abu dia. Dan kita ini Katolik kan nggak bisa lepas dari perintah Paus kan. Apapun perintah dia kita harus ikuti. Oke. Gitu. Nah, ini menarik. Artinya begini, selama ini iman Pak Febri ini dikontrol oleh Paus itu sendiri atau jalur itu ya, berarti iman itu ya. Berarti ya, Anda tidak terfokus, iman tertinggi ya. Berarti Anda tidak merujuk kepada apa yang diperintahkan oleh Bible itu sendiri. Salah bahasa abang. Ya kalau diperintah pemimpin tertinggi Katolik itu Paus, pemimpin tertinggi Katolik. Pemimpin tertinggi ya. Iya, tetapi Nah, baik. Oke. Saya bawa dalil satu sebelum mungkin Uniriva bisa lanjut karena saya mau juga sarapan dulu. Bagaimana dengan ayat yang mengatakan bahwa percuma mereka beribadah kepadaku, sementara ajaran atau perintah yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Itu silakan dibahas. Gini bang, karena Paus pertama itu adalah Petrus itu kan Petrus itu wakilnya Yesus di dunia. Jadi kalau kita ke Vatikan tahun 2017 saya sana kan, dia itu kan gelarnya pemimpin negara, pemimpin umat Katolik, dan salah satunya adalah wakil Kristus di dunia. Jadi kalau kita ngikuti dia, sama aja kita ngikuti Kristus karena wakilnya Kristus di dunia kan Paus. Itu bukan orang lain, dia wakilnya kayak Gibran lah. Kalau kita ngikuti perintah Gibran kan sama aja ngikuti perintah Prabowo kan. Itu. Yang lanjut, tapi sebenarnya sih sudah tidak ada yang perlu didiskusikan sih sebenarnya. Walaupun ya kan, karena teman-teman Katolik di sini walaupun ada juga yang berbeda gitu kan, yang menjelaskan bahwa Yesus itu adalah sang pencipta itu sendiri. Karena mereka merujuk. Karena mereka merujuk ke. Coba di Yohanes 1:3 itu bagaimana bunyinya? Sekarang kalau orang Katolik anggap Yesus pencipta langit dan bumi, terus dia tiap kali misa Ekaristi, dia aku percaya akan Bapa di surga, pencipta langit dan bumi, gimana dia ngomong itu? Nah itu rancangan ini mas. Nah, cuman di Yohanes 1:3 itu merujuk ke siapa? Coba kita Yohanes 1:1 sampai ke Yohanes 1:3 itu. Itu merujuk kepada siapa itu? Yohanes berapa, Bang? Yohanes 1 nomor 3. 1 nomor 3. Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu. Dia itu merujuk ke siapa dia itu? Nah, hari ini harus dibaca nih. Ya, siap. Itu firman Tuhan. Jadi kalau ya pencipta ya tetap Allah lah. Itu loh. Tetap Allah. Karena kita coba dibaca dari Yohanes 1:1 dulu. Sudah. Pada mulanya. Oh. Dia ini Allah apa Bapa di surga, Bang? Bapa di surga. Bukan Yesus ya? Yesus bukan pencipta. Sudah sepakat. Bukan. Oke ya, teman-teman ya. Nah, jadi ini menarik. Artinya ini secara alkitabiah ya, Mas Febi dengan Mas Studio. Jadi mereka sudah meyakini bahwa John 1:3 itu merujuk ke Allah itu sendiri, ke Bapa ya, bukan ke Yesus ya, karena nanti tabrakan ke Matius 11:25 ya. Sadatnya sudah jelas, sadat. Credo in unum deum itu sudah jelas itu. Bapa pencipta langit dan bumi artinya. Itu sudah jelas, bukan Yesus pencipta langit dan bumi, bukan. Bukan syahadatnya di 17:3. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Yeshua Rasulullah. Bukan. Iya. Karena kalau saya lihat itu orang Katolik sebenarnya menuhankan utusan, ya kan? Kenapa menuhankan utusan? Karena diperintah oleh Paus untuk menuhankan Yesus itu. Jadi kita agak ada alasan yang mendasar daripada Kristen. Kalau kita ikut perintah kan nggak bisa ditentang lagi kan? Saya ikut perintahnya pemimpin saya, sudah titik berarti kan? Nggak bisa ditentang. Iya makanya saya bilang tadi Bang Jalan Miring ya, bahwa kenapa umat Islam itu tidak akan pernah berdebat hebat dengan orang Katolik kalau Katoliknya seperti Pak Nugroho juga. Ya karena memang sebenarnya saya lihat mereka punya jawaban beda dengan Joseph sama RK. Kenapa Joseph sama RK itu suka berdebat? Karena mereka cari uang. Kalau Pak Febri ini dia tidak cari uang, Pak Julio ini tidak cari uang, tapi memang mau berkontribusi untuk meluruskan mungkin pendapat kita yang keliru tentang Katolik. Nah kalau para apologet itu kan kalau kita lihat kan mereka tahu
Kalau mereka mengkritisi Islam, mereka kan dapat uang sama dengan apologet Islam juga yang motifnya uang ya. Tapi kalau kita lihat komal-komal yang kita hadirkan mereka duduk, kita kan betul-betul ingin mengedukasi publik, ingin tahu supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, Pak Febri ini secara alkitabiah, secara rasio dia sudah mengakui bahwa secara tekstual Yesus itu utusan, tapi mereka mengakui bahwa saya menuhankan utusan kok. Kenapa? Karena saya diperintah. Siapa yang perintah? Paus. Nah, jadi ya sudah, saya diperintah Paus. Lalu kalau kita bawa lagi misalkannya, loh kan kalian harus mengikuti Yesus. Ya menurut kami dengan mengikuti Paus, kami mengikuti Yesus. Makanya akan stagnan dan bahkan kita mungkin bisa berdiam di situ. Tapi kembali lagi, makanya akan stagnan dan bahkan kita mungkin bisa berdiam di situ. Yang bilang siapa? Itu ada di bawah itu komen ini. Yang bilang siapa, Pak? Yang Iya, di saya bawah sama loh. Bapak, saya nggak sama orang yang di bawah. Lah, saya nggak sama orang di bawah, saya sama Bapak ngobrolnya. Gimana sih Bapak ini? Iya. Ya, mana judulnya ini? Pak Sabar, Pak Sabar. Ini bilang. Pak Sabar. Pak Sabar. Iya. Pak Sabar sudah makan? Sudah makan malam. Sudah makan sore. Udah. Pak Sabar sudah berapa lama jadi orang Kristen? Belum kamu lahir saya sudah Kristen loh. Memang umur Bapak sekarang berapa umurnya? 54. Oh iya, sebelum saya lahir berarti. Berarti Bapak lahir dari orang tua Kristen? Ya betul. Aslinya orang Sumatera Utara ya? Iya, begitulah. Ya. Nama Bapak Sabar. Iya. Bapak beneran sabar atau enggak? Sabar hati. Sabar hati. Nah, Bapak selama jadi Kristen sudah berapa kali baca Bible sampai selesai? Kalau selesai enggak Pernah. Enggak. Nah, ayat yang sering Bapak baca tuh ayat apa di Bible? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, termasuk Anda. Tidak bisa kepada Bapa. Apa itu maksudnya, kalau Pak? tidak melalui Dia. Ya kamu tanya tadi Apa apa maksudnya pernah itu? baca? Iya, Yesus kalau aku adalah jalan. Yesus. Ya. Yesus itu jalan melalui Bapa ke surga. Ke surga. Oh, berarti dia jalan. Berarti dia bukan tujuan ya? Bukan dong. Oh, berarti dia bukan tujuan. Tujuannya Bapak di surga. Ya, tahu nggak? Yesus itu datang ke dunia mencari domba-domba yang Untuk hilang. apa? Mencari domba-domba yang hilang. Yang Dari tidak kalangan Bani Israel. jadikanlah murid segala Apa, Pak? bangsa. Hah? Oh, jadikanlah murid. Iya, Bapak murid atau penyembah? murid penyembah lah. Kalau saya Oh, ternyata enggak lah, beda. Murid sama Kalau penyembah itu sudah- beda. Saya muridnya Yonatan Nandar, saya nggak nyembah Yonatan Nandar. wah, itu kan keterbatasan apa? Manusia. Apa? Ini jangan lari kemana kita mana temanya? Maksudnya gimana? Harus tanggung jawab mana makhluk itu jadi. Apa? Tema tadi si Nandar bilang makhluk Apa? Roh Kudus itu Iya, makhluk. karena Ah, ya kan yang namanya roh itu ya ciptaan Allah, Pak. Segala sesuatu itu ciptaan Allah. Allah bukan iya, roh. maksud aku tadi kami kenapa itu cari alasan Itu Nandar tadi itu. Dia bikin tema Nandar itu bukan cari alasan. Oh, Dia bukan cari alasan. Apalagi ya udah kan kasih kuasa Astagfirullah. tadi di Dia, situ. ya. Kuasa lanjutkan tema karena ditanya dia tunjukkan nggak mau. Dia bukan cari alasan, Ya udah tunjukkan datanya. Pak. Kan Dia bukan cari kuasa. alasan. Ya tunjukkan datanya bahwa roh Iya, itu adalah Bapak tuh makhluk. kenapa sih? Bapak namanya sabar, tapi Bapak tidak sabar. Saya sedih, saya kecewa, saya pikir Bapak tadi sabar Ya. kali. Kita bukan santai aja itu, lah, ya. Pak. Kita ini Ya, kan karena nggak bertengkar. kemana-mana. Kita di sini ngobrol bagus-bagus. Saya menghormati Bapak karena Bapak lebih tua.
Apanya yang kemana-mana? Bapak kan ngomong sama, sekarang kan Bapak bicara sama Uni Rifa nih. Ya sebenarnya Umi Rifa itu Kan saya tidak mau kurang ajar sama orang yang jauh lebih tua dari saya, Yalah. walaupun agamanya berbeda. ya, Manis Pak saya. ya. Manis saya itu. Nah, cantik. Jadi Pak, kami jawab ya Pak ya. Dalam surah Al-Isra ayat ke-85 dan manis. Ya, oke lah. Tunjukkan dulu datanya. Manis saya. Udah ya? Dek, saya tunjukkan data ya. Surat Al-Isra ayat ke-85, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit. Jadi kami ini tidak diberitahukan tentang roh itu melainkan hanya sedikit, Bapak yang ganteng seluruh alam semesta tapi bohong. Coba Ya, tunjukkan dulu datanya. Jangan bicara aja kau. kan itu saya sudah baca tadi. Ya, Itu saya tunjukkan sudah datanya. baca tadi dalam Iya. hadis riwayat. Ya Allah, Biar ku Pak, Bapak catat. ngomong sama yang nonton tadi. Saya tuh gini ya Pak ya. Biar ku catat Ini- nanti di rumah gitu loh. Jangan Tadi asal. Bapak catat ya, Bapak catat ya. Ya Bapak catat ya. Ya, tunjukkan datanya. Bisa aja Astagfirullah, kan, Pak. namanya sabar, tapi kelakuannya kayak dajal. Kamu itu cantik Nggak loh. mungkin lah, ini kan direkam Pak, ini kan ditonton orang. Iya, tunjukkan Ngapain Bapak datanya. bilang saya cantik-cantik itu tadi? Nanti Bukan dilibas Bapak apa-apa. sama istrinya. Surah Al-Isra ayat ke-85. Bapak pagi malam-malam udah minum tua sih. Ah, males deh. Iya, Aduh, itu dia saya tuh nggak di mau Al-Quran di itu. debat. Di Al-Quran enggak. Di Al-Quran, ya Allah ya Rabbi Rahman ya Karim, astagfirullahaladzim. Udah Bapak diam aja dulu deh ya. Jadi saya ngomong Itu dulu kan- ya, Bapak diam dulu. Bapak belajar Itu kan dulu, Bapak standby. kepercayaanmu. Di Bible yang ku minta tadi itu. Lah, Kamu kelintir ayat. di Bible itu kan Bapak apa sih? Di Al-Quran kau baca. Yang ku minta tadi di Alkitab. Itu sepakat kami Bang Edis tadi itu. Masa di Al-Quran benar atau tidak itu nggak Apa? percaya aku dong. Harus di Alkitab aku. Apa Bapak ini? Apa Bapak itu? Jangan pura-pura Apa sih, Pak? bengok. Apa sih Pak? Allah. Apa? Ngomong saya Kata tuh bingung Edis Bapak tadi itu. itu. Urus sama Yunus, saya tunjuk. Itu kata dia tadi di Bible ada. Sekarang kamu bilang itu di Al-Quran. Masa bisa seperti itu? Tadi di Bible, sekarang di Al-Quran. Mana yang Baik, teman-teman ya, teman-teman yang non muslim yang memang punya kapasitas untuk berdialektika silakan naik ke atas. Tapi kalau tidak punya kemampuan untuk berdialektika, lebih baik bertanya saja ya. Yang mau bertanya silakan naik, yang mau membahas tema ketuhanan, nabi palsu, silakan. Maaf ya, saya tidak mau merendahkan orang lain dan juga merendahkan diri sendiri. Karena kata Nabi Muhammad, barang siapa yang mencari ilmu untuk mengolok-olok orang jahil dan mendebat orang-orang berilmu, finnar. Saya tidak mau termasuk orang yang mengolok-olok orang yang tidak berilmu. Tidak boleh. Begitu. Sejak kapan Roh Kudus itu Tuhan kan? Oke, mungkin kali ini tema yang ingin saya angkat adalah seperti yang tadi. Saya angkat tema ini lagi ya. Siapakah sebenarnya yang menginginkan kematian Yesus? Ya, siapa sebenarnya yang menginginkan kematian Yesus? Ini menjadi pertanyaan bagi saya. Kenapa? Dalam Yohanes pasal ke-8 nomor 44 dikatakan bahwa yang menginginkan kematian Yesus adalah Sibilis. Tapi orang Kristen kalau ditanya siapakah yang menginginkan kematian Yesus, mereka menjawab Bapa. Sementara kata Yesus yang menginginkan kematiannya adalah iblis, adalah bapaknya. Maka mungkin ada nggak teman-teman Kristen yang mau menjelaskan ke saya? Silakan. Silakan teman-teman yang mau menyatakan. Halo grupi.